Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi kalian saat ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Saman yang memimpin doanya. Ya, mangga Saman. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saman yang sudah memimpin doa. Jadi biasakan di setiap kehidupan kita sehari-hari, apapun sebelum melakukan diawali harus dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah selalu memberikan perlindungan buat kita dan diberikan kemudahan apapun itu kegiatannya. Kita dipimpin oleh Dias untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Monggo Tias, semuanya berdiri. Lihat ke sini semuanya, lihat ke dirijen. Ya, lihat ke dirijen. Pancasila. Nah, itu untuk membuat kita ini selalu mencintai tanah air. Apalagi lagunya tadi itu lagu Garuda Pancasila. Di mana Garuda Pancasila itu merupakan apa? Simbol negara. Jadi dengan lagu tadi semoga dalam hati kalian selalu punya jiwa nasionalismenya yang cukup tinggi. Pokoknya kita pertahankan NKRI harga mati. Ya, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ataupun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah azas teknik kimia, yaitu perhitungan neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Materi ini adalah materi awal di semester genap hari ini. Ya, semester genap akan membahas perhitungan neraca massa dalam unit proses. Terus apa sih tujuan kita mempelajari ini, belajar hari ini? Nah, ini tujuannya ada di sini. Yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat menerapkan hukum kekekalan massa. Setelah pembelajaran apa aja sih materinya? Nah, materinya adalah hukum kekekalan massa, penerapan hukum kekekalan massa, dan dasar-dasar perhitungan neraca massa. Mungkin waktu kelas 1, pelajaran kelas 1 atau semester kemarin mungkin kalian masih ingat ya. Ada berapa hukum yang berhubungan dengan hukum ilmu kimia? Yang kedua hukum Lavoisier dan yang terakhir hukum Dalton. Nah, menurut Tri ada 3. Ada lagi yang lain? Itu banyak hukum-hukum yang berhubungan dengan ilmu kimia. Adin, kira-kira apa, Adin? Lavoisier, Dalton, Alhamdulillah ya masih ingat. Nah, sekarang dari hukum-hukum yang berhubungan dengan ilmu kimia yang bisa berhubungan dengan pembelajaran kita. Itu apa? Hukum apa? Hukum kekekalan massa, hukum apa dipakai? Lavoisier. Nah, jadi pada saat pembelajaran ATK untuk perhitungan neraca massa non reaksi, hukum dasar ilmu kimianya itu adalah hukum kekekalan massa oleh siapa? Lavoisier. Nah, itu dasarnya ya. Coba buka di handphonenya, di situ ada kuisis. Tinggal kalian klik link kuisisnya, nanti akan muncul soal. Tolong jawab soal yang ada di kuisis tersebut. Kasih waktu sama Bapak paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit. Kalian dengan hasil pretest ini istilahnya nilainya kecil, jangan merasa minder. Karena ini sebagai alat ukur kalian. Sebelum belajar dan sesudah nanti di akhir pun kita ada post test. Siap-siap ya. Dah, terima kasih. Alat tulisnya.
untuk dilihat, disimak. Nanti link YouTube-nya juga akan Bapak bagikan ke grup kalian ya. Siap ya? Nah, tolong nanti kalian setelah melihat video tadi, per kelompoknya tuangkan apa yang kalian temukan dari tontonan video tadi. Dari mulai kegiatan ataupun apa yang kalian lihat dari video tadi, tuliskan di dalam lembar LKPD. Saat ini kita bagi kelompok dulu. Bisa kebuka kan? Bisa. Iya. Biar gede di ininya, gambarnya. Nah, kelihatan ya. Nih, tadi kira bikin apa? Bisa tulis semua prosesnya, gambar diagram alir sekalian. Sok sama Mona ditulis atau biar perempuan tuh biasanya lebih rapi. Kelompok 2 ada masalah temuannya tadi? Masih sampai mana? Coba lihat. Bantu ya. Kalau masih itu kan bisa ada linknya tuh untuk dicari lagi, diidentifikasi lagi. Ini kelompok 3 udah sampai mana? Ada masalah nggak? Apa masalahnya? Apa Mona? Semua bahan harus ditimbang terlebih dahulu sebelum masuk ke proses. Nah, kenapa? Itu kan temuannya ya. Tuliskan di sini di LKPD, diskusikan sama kalian, hubungkan dengan materi kita, yaitu hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Silahkan. Maksudnya dengan nimbang ini nanti tujuannya apa? Kita udah tahu kan tujuannya penerapan hukum kekekalan massa. Nah, dari hukum kekekalan massa terus dari video tadi ada kegiatan nimbang menimbang. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih nimbang? Ya, silakan diskusikan. Saman udah bilang, oh berarti sudah Saman udah bisa, oh arahnya ke situ. Ya. Gimana? Ini ada temuan yang masih bingung atau bagaimana atau sudah? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Saya tutup dan sekian presentasi Presentasi dari dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan.
Untuk kelompok 1 sudah diisi, ternyata yang didapat hasil perhitungan 50 kg per jam. Ini aliran apa ini? F2 di sini berarti ya. Fraksi F2-nya 35%. Bagaimana untuk kelompok 2? Sama atau tidak? Sama. Kelompok ini? Sama. Udah ke Uber? Udah, bagus. Berarti hasil perhitungannya sama semua. Nah, secara tidak langsung kelompok 1, 2, dan 3 sudah menerapkan hukum kekekalan massa pada dasar perhitungan neraca massa. Jadi bahwa neraca massa itu bisa kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Hubungan dari penerapan hukum kekekalan massa dengan apa tadi? Dasar perhitungan neraca massa dan penyelesaian yang ada dalam neraca massa non reaksi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi dasarnya apa? Masa sebelum sama dengan masa setelah. Nah, jadi kesimpulan yang pertama, kata kelompok 1, masa sebelum sama dengan masa sesudah. Terus apalagi untuk menerapkan dalam perhitungan neraca massanya? Berdasarkan itu, maka kita lihat aliran yang masuk dan keluar. Nah, kumpulkan aliran yang masuk dan yang keluar. Dikalikan dengan komponennya masing-masing. Nah, seperti ini bisa kan kalian lihat. Coba Bapak lihat nih kelompok ini nih. Yang masuk, yang disebut masuk aliran mana aja nih? F2. F3 itu aliran apa? Keluar. Jadi ada berapa aliran? 3, 1, 2, 3. Tapi ada aliran dibagi 2, itu aliran masuk 2 aliran dan 1 aliran untuk keluar atau produk. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi dari pengalaman kalian belajar tadi, awal kalian melihat sebuah tayangan video. Ternyata dari video tayangan tersebut kalian bisa mengidentifikasikan, bisa menentukan masalah-masalah yang ada dalam video. Ujungnya atau akhirnya kita ke perhitungan neraca massa berdasarkan hukum kekekalan massa. Di awal tadi kan ada kegiatan menimbang sebelum jadi dan menimbang setelah jadi. Logikanya kita harus sama sesuai hukum kekekalan massa. Ya, nanti LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak. Ya, dikumpulkan. Udah selesai semua dikerjakan kan? Sudah ditulis di bukunya masing-masing? Sudah. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Sebagai persiapan untuk pertemuan ke depan, kita akan lanjut ke hukum neraca massa tapi dengan menggunakan atau pada kasus distilasi. Ya, prinsip dasarnya sama seperti ini. Setelah dari distilasi, Bapak ingatkan juga nanti ada LKPD akan dinilai, terus ada program remedia dan pengayaan. Di mana remedia dan pengayaannya kalau sesuai dengan KKM, batas minimal KKM, itu langsung pengayaan. Tapi kalau kurang dari nilai KKM, kalian itu akan menempuh dengan program remedialnya. Ya, sebelum diakhiri ada sesuatu juga untuk kalian selesaikan di kuisis. Ya, tadi sudah sekalian Bapak share juga, tinggal lihat di share grup, buka kuisisnya, kerjakan, hasilnya ada perubahan tidak dari yang pertama sampai sebelum belajar dan sampai akhir belajar ini nilainya seperti apa. Silakan Bapak diberi waktu untuk menyelesaikan kuisis. Tadi berapa? 5 menit ya? Tambah jadi 10 menit. Silakan kerjakan. Itu saja, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa.
Di awal ada doa, di akhir pun kita harus ada doa. Tadi siapa yang mimpin? Salman. Silakan Man, pimpin doanya Man. Allahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi